Selamat datang di Indef Indef, podcast yang mengupas isu ekonomi dan pembangunan secara tuntas bersama ahli dan pakar. Saya Aisyah M. Rahbini sebagai host dan Fadila Maulida sebagai co-host. Hari ini kita akan membahas mengenai kebijakan pro-growth dan dinamika pasar bersama Bapak Fakhrul Fulvian, Chief Economist Trimega Sekuritas. Selamat datang Bapak Fakhrul Fulvian. Farul, terima kasih udah datang di Indef ya. Kita mau bahas terkait dengan kebijakan pemerintah nih, fiskal. Kita kan kayaknya pro-growth nih ke depannya. Kira-kira dari aspek ekonomi kestabilan itu kayaknya kita mungkin apakah perlu hati-hati atau memang ini perlu didukung nih kebijakan fiskal yang pro-growth gitu. Kalau lo dari sisi pasar gitu ya, melihat ini gimana? Iya, thanks Mbak Aisyah udah diundang ya ke Indef. Kalau aku lihatnya ya bahwa memang sekarang itu sudah mulai ada urgensi kebijakan pro-growth ini diambil. Pertanyaan yang sering kali muncul itu adalah, kalau memang pro-growth ini bisa diambil, kenapa nggak dari dulu aja? Iya dong pertanyaannya. Kalau memang pertumbuhannya ini harus digaskan, kenapa nggak dari dulu aja? Udah 10 tahun pertumbuhan ekonomi kita 5% aja, dan itu dijaga dengan beberapa metode memang. Tapi memang ada beberapa hal yang aku lihat ini ada perubahan, Mbak Caca, Mbak Dila. Yang aku lihat ini adalah, kalau dulu pertumbuhan ekonomi itu bisa tinggi, disupport oleh perdagangan internasional. Ini yang kalau kita bilang ya, kalau bahasa sederhananya, zaman dulu itu ongkang-ongkang kaki aja pertumbuhan bisa datang. Kenapa? Karena market mekanisme itu lagi flourish. Pertumbuhan internasional itu naik, banyak barang baru, banyak negara yang membuka diri, persis seperti yang ada di dalam buku teks kita. Bahwa ketika kita semakin terintegrasi dengan perdagangan internasional, semakin terbuka, pertumbuhan ekonomi itu naik. Itu yang kita alami zaman dulu. Kalau zaman itu kita pro-growth, wah, bahaya. Kenapa bahaya? Kenapa bahaya? Karena pertumbuhannya aja udah tinggi, pada dasarnya udah tinggi. Kalau pro-growth lagi, berarti nanti bisa pertumbuhannya terlalu tinggi, di atas kapasitas ekonomi yang seharusnya inflasinya bisa meningkat. Kalau inflasinya meningkat, depresiasi rupiahnya mungkin bisa lebih banyak daripada yang kemarin-kemarin. Resiko overheating dan ketidakstabilan keuangan, ketakutan 98 itu valid, itu zaman dulu. Nah, di zaman dulu tuh di zaman yang mana nih? Zamannya itu aku lihat sekitar tahun 2010-an awal, 2010 belasan awal. Karena itu ada ekspor booming itu ya, ada harga komoditas yang naik super cycle. Zaman itu ada komoditi super cycle. Jadi memang secara manajemen fiskal dan moneter, kalau international trade-nya sudah jalan dengan bagus, ekonominya secara natural itu expansionary, nggak diapa-apain. Kalau dari awalnya udah licin, udah kencang, PR-nya cuman ngerem, bikin mekanisme makro manajemen yang memang lebih banyak melakukan kontraksi. Itu tidak masalah. Kita telah berhasil melewati fase itu dengan baik zaman dulu. Tapi ini beberapa hal itu terjadi perubahan besar, Mbak Aisyah. Terutama setelah Donald Trump jadi Presiden Amerika Serikat di tahun 2017. Itu merupakan salah satu titik balik di mana tadinya kita itu full membuka diri ya di mana-mana, jadi banyak yang menutup diri dan mulai merasa di tengah berbagai macam isu seperti inequality dan lain-lain, banyak negara harus ngomongin diri mereka sendiri yang paling awal. Dan itu membuat pertumbuhan perdagangan internasional itu drop-nya drastis, tidak sekencang dulu lagi. Nah, ini juga yang membuat IMF dan lain-lain itu ya makin susah menaikkan prospek pertumbuhan, karena kayak yang kita belajarin di kampus ya, di buku teks kita, pertumbuhan itu akan cenderung muncul ketika semuanya membuka diri. Ketika semuanya tidak membuka diri lagi, logik ini berubah. Nah, ketika logik ini berubah, kalau kita masih terlalu mengutamakan stabilitas, mesin ekonomi kita kalau pakai persamaan Keynes ya, CIG-XM, mesin XM-nya turun pertumbuhannya. Mesin XM-nya turun. Kalau di sisi lain, dari sisi perdagangan internasional itu turun, kita tidak gaskan untuk yang sisi pertumbuhan domestik, kita akan mengalami situasi di mana pertumbuhan ekonomi kita itu bisa di bawah potensi yang ada bertahun-tahun, dan itu yang sudah kita alami, yang sedang kita alami sekarang.
Ya itu potensi ekonomi kita makanya masih di bawah. Nah, sebenarnya kita masih bisa naikin ya. Kita masih bisa naikkan. Masih bisa naikkan, tapi di kondisi kayak sekarang, kalau kita masih mengutamakan kestabilan tadi, kan stabil kalau memang mobilnya udah kencang, Mbak Esya. Kalau dari awal mobilnya ini ceritanya sudah nggak kencang, paling nggak ini lagi tanjakan, ini bukan turunan. Kalau lagi turunan kita jaga kestabilan aja. Ini lagi tanjakan, kalau kita nggak ada tambahin gas, nggak akan kemana-mana. Tapi apa ya bisa nih, maksudnya kan sementara sektor di global pun juga kita melambat gitu. Kan kita mau lebih dari mungkin 5%, 6% kan untuk 2045 tuh ya. Tapi gimana nih caranya? Apakah berarti kebijakan fiskal yang nggak biasa sebenarnya dibutuhkan gitu ya? Kalau saya lihatnya memang dibutuhkan. Oke, di kondisi sudah, kalau kita sih lihatnya sudah 3 tahun ya pertumbuhan ekonomi kita below target, kalau aku lihat below potensial. Ini kita sudah berhasil lewat dari zaman COVID, tapi pertumbuhan kita trajektorinya belum balik lagi ini ke pre-COVID itu trajektorinya. Ini yang perlu kita naikkan. Nah, kebijakannya apa aja? Kebijakan fiskal yang diperlukan, yang aku lihat adalah kebijakan fiskalnya harus berubah dari kebijakan yang memang orientasinya efisiensi, itu benaran. Ini bukan efisiensi anggaran ya. Dari arahannya infrastruktur dan efisiensi bangun yang fisik, ini harus lebih ke arah kebijakan fiskal yang redistributif. Jadi kan kebijakan fiskal itu ada yang alokasif, efisiensi, redistribusi. Nah, ini aku lihat kebijakan fiskal yang redistribusi itu harus ditingkatkan. Kenapa? Fenomena yang kejadian di bawah sekarang itu, Mbak Esya, ini baik data mikro menghubungkan fenomena mikro dan makro ya. Pertumbuhan ekonomi turun, output gap negatif, itu kelihatan juga di berbagai macam industri yang tingkat utilisasinya itu di bawah. Semen, itu tingkat utilisasinya udah di bawah 60%. Keramik, tingkat utilisasinya juga di bawah. Ayam, poultry, itu juga utilisasinya itu di bawah. Jadi semakin banyak industri-industri yang tadinya itu penyerapan tenaga kerjanya bagus, sekarang mengalami disrupsi. Beberapa masih ada yang bilang ini masalah supply. Tapi yang saya lihat, kalau kita masalah supply, ini nggak terjadi 1 atau 2 industri aja. Kalau kita bilang ada masalah competitiveness di industri tersebut, ini nggak 1-2 industri aja. Ada lebih 10 industri kita yang mengalami pada dasarnya itu oversupply dengan tingkat utilisasinya yang rendah. Jadinya kalau saya lihat memang kita harus kebijakan pro-growth ini meningkatkan sisi demand dulu. Meningkatkan sisi demand, ketika demand-nya udah kembali, daya beli masyarakatnya sudah kembali, baru kita bisa secara intens lagi berbicara terkait dengan transformasi struktural. Itu yang aku lihat harus diambil oleh pemerintah. Dan kebijakan yang pertama aku lihat menaruh 200 triliun ya dari BI ke pemerintah. Aku lihat ini kebijakan yang perlu diambil. Apakah ini di dunia pertama? Enggak. Dulu zaman Great Depression di Amerika Serikat ya, tahun 1933, Gubernur Bank Sentral Amerika, The Fed, zaman itu Mariner Eccles, dia mengambil kebijakan yang non-konservatif. Dia dengan ada yang namanya itu kebijakan TTNL, nanti mungkin kita bisa kaji sendiri ya. Dia juga memindahkan dana dari Departemen US Secretary Treasury dari The Fed ditaruh di bank komersial. Kalau zaman sekarang kan isunya likuiditasnya harus ditambah ini dan harus menurunkan bunga. Kalau zaman dulu isunya pendapatan pajak sudah masuk tapi belum berputar ke masyarakat. Ini yang sudah kita lihat. Jadi memang kebijakan fiskalnya yang aku lihat yang paling penting ini adalah memang untuk memperbaiki postur likuiditas. Karena banyak kejadian sekarang ini adalah bukan berarti masyarakatnya nggak produktif. Yang kejadian sekarang ini adalah kebijakan moneter dan fiskal kita ini cenderung biasnya itu mengetat, membuat banyak sektor ekonomi itu kekurangan uang kas. Itu yang aku lihat lagi berusaha diperbaiki. Kalau menurut Mas Fahrul, itu kira-kira ya dengan kebijakan yang sudah digelontorkan ya beberapa bulan ini, itu meningkatkan demand-nya itu berapa lama? Ini kan maksudnya kita lagi progress 8% ya, dengan waktu yang mungkin cepat gitu. Nah, dengan beberapa dorongan kebijakan-kebijakan itu, kira-kira ekspektasi untuk meningkatkan demand-nya itu gimana? Kalau aku lihat, kalau policy itu selalu ada lag-nya ya.
Kalau jalur kredit kan sebenarnya beberapa kali saya juga bisa argue ya, kalau pakai skema lama, kebijakan moneter kita sudah lama mati. Nah, ini yang pada dasarnya yang harus dihidupkan kembali ya, tapi menariknya ini memang harus dihidupkan lewat kebijakan fiskal. Aku lihat ini bisa 3 bulan, cepat, tapi ada catatan. Ketika perbankan dikasih likuiditas, ada satu hal lagi resep yang harus dilakukan juga oleh Kementerian Keuangan, yaitu adalah mempercepat pembayaran piutang pemerintah di berbagai sektor ekonomi. Contohnya ya, pemerintah itu punya piutang rutin dengan PLN, Pertamina. Karena itu juga penting. Kenapa? Karena begitu piutangnya dibayar, itu akan dibayarkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan pembayaran APBN tadi kepada vendor-vendornya. Nah, itu kalau itu dilaksanakan, maka saya lihat pertumbuhan ekonomi kita bisa mengalami recovery, demand bisa mengalami recovery. Itu saran pertamanya yang aku lihat. Aku lihat ada lagi sebenarnya hal yang bisa untuk melengkapi kebijakan dari fiskal ini. Saya sangat menyarankan ya, kita udah sama tahu bahwa terkait infrastruktur banyak masalah. Masalah terkait pembayaran, perusahaan karya banyak mengalami kerugian, problem. Terus juga ada subkontraktor tidak dibayar. Nggak dibayar itu banyak ya. Itu kasihan banget loh Mbak Esya. Itu ada kaitannya sama yang efisiensi di awal tahun nggak sih? Itu agak beda. Kalau nggak dibayar ini udah bertahun-tahun nih. Oh, Ini udah bertahun-tahun. Udah ini ya, udah menahun ya. Ini sudah menahun. Jadi yang kejadian ini ya, yang kejadian di bawah, karena kita ketat bayarnya ini agak lama. Kalau kita cenderung bayar agak lama, yang kejadian itu adalah kalau pemerintah bayarnya lama, yang kejadian itu yang di bawah juga nerima duitnya lama. Dan itu menahun, dan juga di banyak kejadian kalau di sisi infrastruktur tadi, mereka nggak dibayar. Bayangkan perusahaan kecil, asetnya sekitar mungkin 4 miliar, 5 miliar, tiba-tiba ada invoice mereka nggak dibayar sekitar 2 miliar. Wah, itu mau cut. Mati itu. Tapi gini, selama ini kan memang pemerintah itu ada dari sisi G ya, government spending. Dari awal mungkin semester 1 itu kan juga government spending pemerintah juga kayak turun kan. Maksudnya kenapa nggak dari awal ketika jalan ya, itu sudah tahu kita demand-nya turun, kemudian supply-nya juga agak sulit gitu ya, wait and see, dan itu tidak dilaksanakan. Baru sekarang terakhir-terakhir ini kan ada bilang kalau nggak diserap nanti dibalikin lagi gitu. Nah ini apakah seperti itu gitu nanti mekanismenya bagusnya memang digenjot di akhir tahun gitu? Iya, idealnya seharusnya nggak seperti itu Mbak Esya. Tapi memang di awal tahun itu ada beberapa dinamika karena ada perubahan APBN ya, yang menyebabkan belanja ini tertunda. Yang seharusnya saya harapkan ya, kalau memang pro growth, harusnya dari awal begitu ada tertunda, pengalihannya dipercepat, kalau nggak ada penyerapan, harus bisa dipindahkan ke tempat yang lain. Tapi memang kalau itu mau kita lakukan percepatan, itu mungkin akan membawa banyak perubahan administrasi, perubahan sisi governance dan lain-lainnya. Itu yang sebenarnya yang aku lihat ya, harusnya itu yang alhamdulillah ini Menteri Keuangan yang baru nih aware. Berarti kalau belanjanya nggak bisa berhasil di satu departemen, harus diberikan kepada departemen lain yang lebih cepat. Ini masalahnya, tapi memang kalau yang sebelumnya itu punya argumen kita harus disiplin, itu juga valid, Mbak Esya, kita harus disiplin. Tapi kan memang dalam beberapa hal ketika lagi ada perubahan-perubahan besar itu, saya melihatnya ada urgensi Kementerian Keuangan mengambil sisi diskresi. Mengambil diskresi di sini belum tentu tidak disiplin fiskal. Nah, ini yang aku lihat sekarang ada di Menteri Keuangan baru. Di Menteri Keuangan lama nggak ada. Menteri Keuangan lama disiplin fiskal, tapi sisi diskresinya agak kurang. Ini diskresi ini yang aku lihat memang harus diambil supaya belanja negaranya bisa meningkat. Tapi di teori kan discretionary policy itu sesuatu yang mungkin kita tidak pegang ya biasanya kan. Konsistensi kebijakan yang harus dilakukan. Benar, kalau kondisinya normal. Kalau kondisinya normal, ini ada perlambatan global, dan memang kita harus lihat juga ada sebuah kejadian realokasi, yang believe it or not, kita harus menerima itu. Kalau ketika ada kejadian luar biasa, ruang diskresi harus dipakai. Dan satu lagi memang fenomenanya ini, Mbak Esya, yang aku lihat ya, dengan segala macam perlambatan global, tensi global dan lain-lain, di beberapa presentasinya di mana-mana pun,
di banyak pun itu rata-rata cerita bahwa ada tantangan luar biasa terhadap rule based policy di berbagai macam tempat, di berbagai negara. Gara-gara ya pemerintahnya ya kita lihat di Amerika seperti apa, di Jepang seperti apa, di Eropa seperti apa. Dan ini memang tantangan ketika kita menjadi policy maker di era ketika rule based policy ini lagi under attack di berbagai tempat di dunia, kita memang harus bisa mengambil ruang diskresi dengan dosis yang tepat. Di situ memang tantangannya. Tapi di saat ini aku lihat kondisinya itu harus diambil. Kalau kita masih rule based, nomor satunya memang kita disiplin fiskal, kita ketat. Tapi hal ini yang tidak kejadian ya gara-gara makin banyak shock yang terjadi di perekonomian saat ini. Kalau kita mengambil biasnya masih bias pengetatan, kita akan berujung pada ekonominya below optimal. Itu yang udah kejadian kemarin. Jadi memang sekarang yang aku lihat, kalau ada yang pro growth dan mau memainkan sedikit diskresi, tapi nggak boleh banyak-banyak. Saya setuju Mbak Esya. Diskresi ini ibarat improvisasi, ibarat kalau kita masak, kita ada tambahan bumbu, ada micinnya atau mana kayak gitu ya. Nggak boleh banyak-banyak, harus secukupnya saja. Akan bentrok nggak tuh dengan program-program pemerintah yang emang tadi kan efisiensinya kan emang untuk program pemerintah, terus kemudian ternyata seberjalannya waktu gitu program itu ternyata tidak bisa menyerap kan. Nah nanti itu. Nah ini satu sisi lagi, memang itu program pemerintah tidak bisa menyerap itu kenyataan. Itu kenyataan yang mana di tahun pertama banyak perubahan ya. Kita belum menemukan pola spending terbaiknya. Tapi itu jangan membuat di sisi Kementerian Keuangan itu untuk mengetat juga, nggak boleh. Mereka harus dilihat ini ruang diskresi, harus pakai diskresinya karena kita harus lihat, kita harus bertanggung jawab kepada bangsa Indonesia, kita harus bertanggung jawab bahwa ekonomi rakyat harus baik di sini. Itu ya aku lihat itu harus diambil dan memang kombinasinya aku lihat harus antara dari kebijakan Kementerian Keuangan dan juga kemarin kalau untuk realokasi ada Perpres Presiden. Yang saya sangat harapkan ya cuman belum muncul sekarang, harusnya untuk percepatan belanjanya ada Perpres Presiden lagi. Itu yang harus dilaksanakan. Ini ibarat memang kalau lagi ada kondisi darurat, kalau kita pakai rule base susah. Nah. Tapi gini di teori-teori moneter ya makro. Kan ada kebijakan moneter yang pro growth itu bisa juga ada kemungkinan apalagi tadi ada diskresi dan lain-lain potensi untuk instabilitas gitu ya. Nah ini gimana Fahrul melihat ya dengan adanya kebijakan pro growth akankah ada resiko terhadap instability terutama kalau kita lihat mungkin di pasar dari sisi pasar melihat penarikan atau ada capital outflow inflow atau misalnya dari depresiasi rupiah? Kalau aku lihatnya kalau kita memang menggunakan terkait dengan resiko instabilitas dibandingkan 10 atau 15 tahun yang lalu, resiko instabilitas kalau untuk untuk sektor keuangan, aku akan bilang ini udah agak rendah sebenarnya Mbak Esya, Mbak Dila. Kenapa aku bilang udah agak rendah? Tahun ini kepemilikan asing baik atau di saham atau di obligasi itu sekarang sudah multi-year low. Udah rendah sekali. Itu apa tandanya? Kalau kita lihat data gross domestic saving Indonesia itu udah tinggi banget. Udah 34%, kita tinggal di bawah Singapura, di bawah China. Kita dibandingkan Jepang itu saving rate to GDP-nya ya, gross domestic saving kita itu udah lebih tinggi. Jadi yang aku lihat, usaha kita untuk menjaga kestabilan keuangan dan lain-lain, fondasinya itu sudah berhasil luar biasa. Sudah berhasil luar biasa, tapi mendatangkan problem yang terbaru sekarang pertumbuhannya yang yang sulit. Nah, lalu bagaimana dampaknya kalau untuk ke ekonomi sekarang ini ke depannya? Aku lihat sebenarnya ya kalau untuk concern bahwa bakalan ada volatilitas itu bakal selalu ada. Tapi resikonya kalau untuk Indonesia itu belum akan muncul dalam waktu pendek. Kenapa? Kalau kita lihat capital buffer, terus juga kalau perbankan ya lihat capital adequacy ratio dan lain-lain, perbankan Indonesia sudah one of the best in the world dan at some point saya bilang overcapitalized. Terlalu berhati-hati. Kita jadinya ya aku lihat krisis yang akan kita hadapin sekarang dan mungkin sedang kita hadapi bukan krisis 98 dan dalam 10-15 tahun ke depan kita tidak akan punya krisis seperti 98 yang merupakan krisis yang meledak, itu ledakan kan.
ledakan, tiba-tiba banyak kebangkrutan. Yang sedang kita hadapi sekarang ini bukan isu kestabilan keuangan, tapi sektor real yang pelan-pelan kempes. Krisisnya bukan krisis meledak, ini krisisnya kempes pelan-pelan. Ini yang aku lihat harus harus dihadapi dan ditangani oleh oleh bangsa dan negara kita ya. Dan ini aku lihat pemerintah harus melakukan pro-growth, tapi memang harus ada ukurannya, Mbak Esha, Mbak Dila. Ukurannya, kalau aku lihat ya, ini dari sisi pasar keuangan dulu. Pasar keuangan akan melihat apakah kebijakannya Pak Purbaya ini berhasil atau enggak. Apakah kita lihat ya, dalam 3-4 bulan ke depan, apakah ekspektasi inflasi core-nya signifikan naik atau enggak? Kalau ternyata enggak signifikan naik, berarti kebijakannya benar. Kenapa kebijakannya benar? Berarti memang kondisi ekonomi ini masih jauh di bawah kapasitasnya. Ketika ada uang masuk, itu tidak akan meningkatkan permintaan barang modal dan lain-lain yang menyebabkan depresiasi rupiah dan meningkatkan impor, tapi justru menjalankan kapasitas ekonomi yang sudah ada sebelumnya. Itu yang sama-sama kita lihat. Nah, itu yang pertama. Hal yang kedua, berikutnya yang aku lihat apakah berhasil nanti atau tidak. Kita lihat ya, apakah data retail dan data penjualan kendaraan bermotor di tahun depan dan lebaran depan naik atau enggak. Saya sangat berharap seharusnya kita bisa melihat kenaikannya, kira-kira kayak gitu. Kan balik lagi nih ke likuiditas pasar, tadi kan 200 triliun dikeluarkan. Terus tadi Farul bilang juga bahwa perbankan kita capitalize besar sekali gitu ya. Karena tinggi sekali. Tapi apakah memang likuiditas itu yang diperlukan? Karena kalau kita lihat undisbursed loan juga kan besar gitu. Iya benar. Ketika ditanamkan likuiditas itu, nah sementara mereka masih punya banyak undisbursed loans, gimana tuh supaya caranya tadi likuiditas itu juga bisa tersalurkan ke yang membutuhkan dana. Nah, kalau ngobrol soal likuiditas itu Mbak Esha, permasalahannya kalau kita lihat likuiditas di perbankan, semuanya likuiditas di perbankan sebenarnya ample. Problemnya adalah likuiditas itu tidak rata sama sekali. Tidak rata, tinggal rata di perbankan. Ada bank-bank yang LDR-nya sudah 95% yang kalau bahasa orang perbankannya itu, lu kalau berenang itu sudah kelelep, sudah nggak bisa nafas lagi. Ada juga yang LDR-nya itu rendah sekali. Dan itu memang variasinya itu luar biasa. Dan kondisinya ini Mbak Esha, di kondisi dengan banking kita sekarang, kalau kita nggak ada mengeluarkan likuiditas yang luar biasa, kayak sekarang, model sistem perbankan perekonomian kita sekarang, itu adalah sistem yang memberikan benefit, kalau menurut saya berlebihan ya, untuk orang yang nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain ini menurut yang saya maksudkan, uangnya berlebih, baik itu personal ataupun corporate dan lain-lain, itu mendapatkan tingkat time deposit rate itu tinggi sekali. Ada special rate. Ditambah lagi fenomenanya, Mbak Esha, kalau kita lihat data dari Bank Indonesia, kepemilikan uang di perbankan yang belong to rumah tangga itu makin turun, dan juga yang di bawah 100 juta rupiah itu kan makin turun ceritanya. Makin turun, uang itu makin concentrated. Kalau tidak diambil sebuah aksi luar biasa, ini masalahnya ini karena likuiditasnya concentrated. Likuiditasnya concentrated, terus orang yang punya likuiditas concentrated ini punya power untuk minta sama banknya. Mereka suka nego itu. Dia minta sama RM-nya, tambahin lagi dong bunga aku 0,3%, 0,5%. Dan gara-gara likuiditasnya nggak rata tadi, posisi orang-orang yang punya dana besar ini kuat sekali. Dan yang kejadian, ketika likuiditas itu ditaruh, dari yang uang tadi di BI ya, ditaruh ke perbankan, yang kejadian itu adalah across the board, angka time deposit rate itu turun. Sehingga orang yang duitnya nggak ngapa-ngapain berubah dari tadinya dapat benefit sekarang dihukum. Makanya dengar kan kemarin ketika Pak Purbaya juga waktu itu kan cerita dia ditelepon Hotman Parisnya marah-marah. Kenapa? Karena bunga depositonya dia jatuh. Oh iya, memang itu tujuannya. Itu yang aku lihat fenomenanya. Jadi kalau kita likuiditas banyak, iya, tapi tidak rata, dan tidak ratanya likuiditas itu membuat kondisi nggak fair di perbankan kita. Ada orang yang duitnya super besar dan makin hari itu makin dominan. Ini yang membuat cost of fund dari perbankan kita susah turun.
Kalau sekarang sudah disiram seperti ini, turun. Jadinya tidak ada benefit lagi untuk nahan-nahan uang. Nah, ini dia. Nggak ada benefit lagi nahan-nahan uang. Soon juga lending rate-nya turun. Yang saya harapkan habis ini ada belanja pemerintahnya naik, baru nanti ekonominya bisa berjalan. Jadi harus dua ini. Baik dari sisi yang punya uang dan yang kebutuhan uang harus turun. Yang punya uang nggak boleh dikasih insentif untuk megang uangnya banyak-banyak. Isunya sekarang likuiditas banyak di sektor keuangan, di sektor realnya ngelangsa. Ini yang harus diperbaiki. Ini prosesnya kita lihat. Aku lihat harusnya ya, tapi ini kayaknya agak lama nih. Perbaikan postur dari kepemilikan dana di perbankan baru akan lumayan switch-nya itu bagus. Mungkin aku lihat Lebaran tahun depan ya kayaknya. Kita lihat ya. Tapi kan biasanya memang siklusnya Lebaran baru naik. Oh iya, karena itu kita lihat demand-nya naik. Kenceng nggak? Lebaran tahun lalu lebih ramai nggak daripada Lebaran tahun ini? Karena memang itu beberapa itu ya. Ini pertanyaannya saya biasanya biasanya survei juga kan teman aku yang dagang di Tanah Abang dan lain-lain. Mereka nanya baliknya selalu kayak gitu. Menurut Pak Farul, Lebaran tahun ini lebih ramai nggak daripada Lebaran tahun lalu? Pertanyaannya gitu aja tuh. Jadi mereka tahu, Lebaran berapa bulan? Enggak, tapi pertanyaan udah kayak gitu loh Mbak Isya. Udah gitu kan sekarang Lebaran di awal tahun ya. Lebaran di awal tahun. Jadi kan Maret kan. Jadi kan ketika Maret. biasanya itu emang di awal tahun kan suka melemah ya. Terus ditambah dengan Lebaran di awal tahun. Semoga ini Lebaran bisa memacu. Amin. Itu yang saya lihat. Mudah-mudahan Lebaran ini, saya nggak bilang bakal bagus ya. Yang aku berharap ini kan udah kayak gini, udah turun aktivitas udah lama kayak gini ya. Agak naik dikit aja saya sudah gembira. Itu sudah bikin perubahan mindset. Itu yang perlu kalau aku lihat ya, yang perlu dikembalikan ya. Mas, saya mau tanya, tadi kan kita udah bicara kebijakan ya, kebijakan fiskal, moneter. Nah, menurut Mas Farul nih, sebenarnya langkah konkret apa sih yang pas gitu untuk menyimbangkan dua-duanya sama-sama jalan, tidak bentrok, tidak ini, tapi bisa emang menggerakkan perekonomian itu minimal perekonomian rakyat lah, bisa jalan, bisa ini gitu. Tapi memang ya Mbak Dila, kalau aku lihat kita hidup di masa yang agak luar biasa nih aku bilang. Kenapa luar biasa? Kalau kita kembali ke literatur di kampus itu kan sangat strict banget terkait dengan pemisahan kebijakan fiskal dan moneter. Ya. Aku rasa itu di kelas kita udah koordinasi. Mereka harus ada koordinasi sebenarnya kan. Kenapa? Meskipun mereka pisah, ya mereka punya tujuan masing-masing kan. Mereka punya tujuan masing-masing. Goalnya, tapi mereka harus koordinasi harus koordinasi, tapi itu harus tidak boleh bareng. Kan itu yang pada dasarnya yang banyak kita di buku teks dan lain kan ceritanya seperti itu. Benefit kita punya central bank yang independen. Nah, karena itu memang jangan heran dari banyak pihak di kondisi yang harus pro growth ini, yang kondisinya ini udah agak beda, bahwa kebijakan moneter dan fiskal yang biasanya itu pisah, ini bakal makin sering bareng. Tapi apakah itu jelek? Kalau zaman dulu ketika ekonominya itu lagi kencang, ekonomi itu ya yang kencang itu kita kasih ada nambah likuiditas di bank, langsung easily turun ke bawah, itu nggak boleh itu fiskal sama moneternya terlalu dekat. Mereka boleh sok dekat, tapi basically mereka harus saling independen. Kalau sekarang yang aku lihat, fiskal dan moneter harus bareng sekarang. Nggak boleh kondisinya itu saling meniadakan. Nah, tapi memang ini akan mendatangkan berbagai perdebatan dari akademisi dan lain-lain. Kalau kita kehilangan independensi dari bank sentral, bagaimana? Di sini aku lihat ini memang satu sisi ini adalah challenge baru untuk pemerintah ya, dan juga baik itu dari sisi fiskal ataupun dari bank sentral untuk menunjukkan kepada pasar dan masyarakat bahwa koordinasi yang kami lakukan, kami ini sangat dekat sekali saat ini. Tapi itu tidak merusak independensi dari bank sentral. Meningkatkan trust-nya gimana tuh, Pak? Meningkatkan trust-nya, hal yang saat ini belum muncul, tapi ini harus muncul dari Kementerian Keuangan dan BI. Ini kan kebijakan yang lagi kita ambilnya kebijakan nggak biasa. Cuma pertanyaan saya dari pasar sampai ini targetnya ngapain? Apa target yang hendak dicapai? Misalnya, target pertumbuhan loan growth 15%, target pertumbuhan ekonomi 5,5%, atau 6%, itu harus secara eksplisit diceritakan kepada
pasar keuangan, sehingga kalau sebelumnya kan kita punya kacamata kalau dari sisi ini ya, kalau pasar keuangan tuh ngelihat target inflasi BI berapa. Kemarin-kemarin kan seperti itu. Nah, target inflasinya berapa? Oh, inflasinya sekarang ini makin tinggi, bakal miss target BI. Kalau bakal miss target BI, wah BI naikin bunga nih. Itu kan target yang, nah, memainkan ekspektasi lewat inflasi. Habis ini yang aku lihat, kita harus lebih banyak dari mendengar dari pemerintah bahwa target-target ini udah agak berbeda nih, udah nggak sama dengan yang kemarin-kemarin. Tapi saya punya target baru, dan apakah policy ini akan selamanya? Enggak, itu yang harus dikomunikasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Bahwa kita, prosesnya itu adalah proses bagaimana menaikkan kembali perekonomian kita. Dan setelah targetnya tercapai, kita bisa nantinya itu baru kembali lagi ke pola mengutamakan transformasi struktural. Nah, kalau aku lihat, apakah ada yang pernah berhasil kayak gini bisa bagus banget? Ada negara yang dulu udah shrinking bertahun-tahun, udah frustasi, tapi dia mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversial, tapi pasar saham naik. Apa itu? Kebijakan Abenomics. Abenomics keluar 2013, itu lengkap. Target, kebijakan fiskal akan kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan fiskal mendukung transformasi struktural. Itu clear sekali, targetnya ABC, pasar melihat, oke, ini bisa kita lakukan, ini saya mengerti. Itu yang berikutnya aku lihat harus diberikan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai bentuk koordinasi terbaiknya. Dan kalau itu bisa dikomunikasikan dengan baik, orang akan tetap tahu bahwa Bank Indonesia ini tetap independen. Nah, itu dia. Jadi memang memberikan ekspektasi. Karena dalam kenyataannya memang dunia itu tidak seindah di textbook. Nah, itu kondisinya. Itu clear itu Mbak Aisyah. Dari zaman kita kuliah dulu ya, dunia itu tidak seindah di textbook. Nah, gara-gara itu dunia tidak indah di textbook, kita harus banyak penyesuaian. Kira-kira seperti itu. Dengan kondisi kebijakan fiskal, moneter yang kemudian ke depan kan mungkin koordinasi untuk pro-growth misalnya ya. Arahnya kan ke sana ya. Iya, benar. Kira-kira arah pasar modal pergerakannya ke depan ada ekspektasi nggak? Apakah untuk stabilisasi atau perlukah diversifikasi ke depan misalnya? Kalau untuk pasar modal yang aku percaya ya dengan Menteri Keuangan baru, ini berubah sebenarnya Mbak Aisyah. Kalau sebelumnya ya di Menteri Keuangan lama itu pasar modal Indonesia itu temanya bond over equity. Kamu beli obligasi aja. Obligasi returnnya lebih bagus daripada saham. Karena memang stability first kan. Dengan yang baru, aku lihat ini akan menjadi situasi equity over bond. Jadi return saham akan cenderung lebih tinggi daripada return obligasi, yang aku percaya tahun depan seharusnya IHSG masih bisa menyetak kenaikan sekitar 11% dari level tahun ini. Aku lihat udah 8.800 lah ya kayaknya di tahun depan, atau mungkin bakalan tes level 9.000. Yang aku lihat kondisinya ya mungkin ini beberapa hari terakhir ada beberapa koreksi, tapi aku lihat rally di pasar saham akan mulai lagi di awal tahun depan. Awal tahun depan segala hal yang positif akan muncul di first half 2026. Nah, dengan catatan bahwa eksekusi hal-hal yang kita ceritakan tadi itu bisa mengalami peningkatan yang lebih baik itu yang aku lihat. Mas, di kondisi saat ini gitu ya, sebenarnya itu momen yang pas nggak sih ketika kita mendiversifikasi aset itu? Misalkan kayak emas kan lagi nilainya tinggi, terus emas lagi tinggi banget, ya, terus US bond, terus sekarang kan yang lagi ngetren ya belakangan tahun terakhir ini kan ada kripto ya. Nah, itu menurut Mas tuh gimana? Apakah ini adalah momen pas gitu untuk mendiversifikasikan aset tersebut? Kalau aku lihatnya gini ya, kalau masih mau nambah emas, ini aku cerita ekspektasi pasar ya. Yeah. Kalau kita masih mau nambah emas, berarti kita percaya dunia akan jatuh. Percaya nggak? Iya. Ini yang mau gue tanya juga sebenarnya. Ketika emasnya lagi akan naik terus ke depan, berarti kan sebenarnya ekspektasi ke depan untuk resiko kan akan tinggi banget gitu. Apakah kita harusnya berhati-hati dengan kebijakan mengelola kebijakan? Pada dasarnya ya, kalau aku lihat dari tren moneter global dan dari siklus, memang kalau kita mau realistis ya, jadi para forex trader internasional di mana-mana itu lagi cerita memang temanya 2025 ini adalah currency debasement. Peningkatan
fiskal defisit di mana-mana, hutang negara itu mau nggak mau akan gara-gara ini yang aku ceritain tadi itu Mbak Esha, ekonominya mandek di mana-mana, mau nggak mau defisit itu naik di mana-mana. Defisit naik di mana-mana itu akan meningkatkan suplai uang. Kenapa nilai tukar rupiah kita nggak jatuh lawan dolar? Karena dolar juga turunnya lebih dalam. Juga apakah peningkatan money supply bakal kejadian tinggi di Indonesia aja? Enggak, di negara lain juga. Yang kejadian adalah nilai tukar kita lawan negara-negara tetangga dan trading partner itu berubahnya nggak akan terlalu banyak. Tapi kebijakan fiskal defisit yang naik itu semua akan muncul di emas. Di emas yang aku lihat, yang menunjukkan bahwa nilai uang ini turun. Nah, itu pada dasarnya. Tapi nggak kelihatan di inflasi ya, tapi kelihatan di harga emas. Nah, dan itu juga salah satunya juga kejadian, itu juga yang memaksa central bank di berbagai negara itu terus-menerus beli emas. Lalu beberapa ini orang bertanya kapan dia akan berakhir? Kalau menurut saya akan berakhir itu kayak gini fenomenanya aku lihat ya. Setelah perang dagang, orang-orang kan ini terutama China ya. China tidak punya alasan lagi untuk nambah beli obligasi negara Amerika Serikat. Kalau sebelumnya kan dia dagang sama Amerika Serikat, habis jualan sama Amerika Serikat, nyimpan dolar, dolarnya at some point nanti direinvestasikan kembali di US Treasury. Dia nggak mau bawa dolar di dalam negeri. Kalau dibawa dalam China, nanti yuannya menguat. Nah, itu pola bertahun-tahun, pola itu hilang, Mbak. Pola itu hilang after trade war. China bilang, Amerika bilang, jangan beli dolar gua lagi. Itu yang kejadian. Jadi China ini kehilangan tempat untuk nyimpan asetnya dia, nyimpan surplusnya dia. Itu yang menyebabkan demand di gold ini super tinggi. Nah, pertanyaannya adalah kapan gold yang naik kayak gini itu trennya turun? Aku lihat gini. Kalau ada kondisi di mana kondisi ekonomi dunia di mana-mana tiba-tiba naik. On any reason. Ekonomi dunia sektorial naik, berarti kebutuhan untuk alat pembayaran itu meningkat, maka central bank seperti China untuk memenuhi alat kebutuhan pembayarannya, dia udah nggak bisa lagi beli emas, dia harus pindah dari beli emas ke menjadi beli obligasi negara trading partnernya masing-masing lagi. Bisa jadi mudah-mudahan nama Indonesia, kalau emang tradingnya ke depan jadi lebih banyak dengan Indonesia lewat bilateral local currency settlement, lewat BCLS, itu bisa jadi nanti yang akan kejadian adalah harga, ini aku lihat ya, fenomenanya ini prediksi aku ya, ketika nanti ada ekonomi ini membaik, rupiah menguat drastis, emasnya turun lumayan. Kalau aku sih ngelihat emas sudah bukan waktunya lagi untuk dikejar. Walaupun aku salah sih, aku rekomen sell emas dari 3.500. Sekarang emasnya udah 4.000 anyway. Ya, tapi aku tetap emasnya kemahalan. Kecuali kita percaya dunia akan jatuh, tapi aku nggak percaya. Harusnya at some point ada konsensus baru antar pemimpin dunia, ada perbaikan. Kira-kira seperti itu. Jadi optimisme masih ya? Optimisme harus. Oke. Optimisme harus. Ya, ini kita udah di penghujung acara sebenarnya. Jadi tadi udah macam-macam ya kita bahas, udah banyak sekali. Kira-kira ada nggak masukan atau sebagai ekonom yang udah melintang di sana kemari, ada nggak masukan gitu ya atau saran atau misalnya pertanyaan atau concern gitu terkait dengan kebijakan yang seharusnya ke depan kita untuk pro growth, untuk bisa tumbuh lagi di tengah ya keterbatasan kita geopolitikal dan ekonomi yang tadi melambat secara global, mungkin dari Pak Fahrul. Kalau saran saya ya bahwa memang kebijakan apapun itu tidak ada yang sempurna, Mbak Esha. Itu udah jelas ya. Nggak ada kebijakan yang sempurna. Dan seringkali memang ini aku lihat ya, tahun 2025 ini adalah tahun tipping point. Kenapa tipping point? Kita menghadapi banyak permasalahan yang sebelumnya nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah policy maker kita hadapin. Nggak pernah ini policy maker kita hadapin, demand-nya itu makin turun, makin jauh ya, makin turun ke bawah. Yang aku lihat kebijakan ke depannya, yang aku lihat ya, yang harus lebih banyak muncul, itu adalah kebijakan-kebijakan yang aku lihat ya, harus lebih banyak itu kebijakan yang berbau dengan pengampunan, Mbak, justru. Pengampunan. Kenapa aku bilang pengampunan? Dalam 20 tahun terakhir, ekonomi kita during up and down, pertumbuhan 6,5 kita pernah ngerasain, pertumbuhan lalu turun juga ke 4%-an, baik lagi ke 5%-an, itu sangat banyak sekali fenomenanya,
Baik itu kalau untuk pengusaha yang saya ceritain tadi, bisa jadi dia merupakan subkontraktor perusahaan karya tidak dibayar. Wah, itu harusnya harus dibayar, Mbak, sebenarnya. Yang aku lihat, hal-hal seperti itu pemerintah harus mau secara asertif itu untuk bisa memberikan membayarkan hak-hak mereka. Itu yang aku lihat. Ini paling penting. Apakah itu jadinya selektif itu kepada golongan tertentu, tapi aku rasa ini penting. Kenapa? Karena subkon ini orang-orang produktif. Tapi jangan sampai gara-gara ada beberapa isu di sektor infrastruktur ini membuat mereka terhukum. Itu yang aku lihat. Ini aku lihat pengampunan pertama. Ada pengampunan kedua lagi yang mesti kita lihat. Fenomenanya ketika uang itu makin hari makin nggak bergerak, Mbak Aisyah, ya udah kita lihat ya. Uang yang nggak bergerak itu membuat orang mencari sumber uang sendiri. Gara-gara gua pengangguran, gara-gara uang nggak berputar di tempat gua lebih sedikit, gua cari sumber uang yang lain dong. Apa sumber uang itu yang muncul? 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, pinjol. Itu dia. Jadi saya kredit rating saya di blacklist karena pinjol dan lain-lain dengan segala macam sekarang ini ya udah pengetatan. Itu bukan kesalahan orangnya yang aku lihat. Beberapa orang bilang orang ini nggak disiplin dan lain-lain. Tapi kalau memang mau ekonomi itu berputar di kondisi sekarang, orang yang udah stranded itu banyak, Mbak, banyak sekali, luar biasa. Itu kita harus adakan pengampunan di sana. Kalau sudah ada pengampunan, baru bisa kebijakan-kebijakan yang baru muncul itu bisa meningkatkan permintaan domestik lagi. Karena percaya nggak percaya, tanpa kita ngasih ampunan, kita sebenarnya itu membuat presence dari bangsa dan negara kita di ruang publik, di antara masyarakat, di antara rakyat Indonesia itu turun. Jadi kalau kita mau bisa merangkul kembali merangkul rakyat kembali untuk bersama dengan mendapatkan benefit dari dari pemerintah, kita harus lakukan hal itu. Itu yang paling penting aku lihat. Karena ya percaya nggak percaya itu ya, banyak orang yang kenapa kamu nggak bisa lagi mau kredit rumah dan lain-lain. Bukannya dia nggak mau, dia sudah kena blacklist gara-gara berbagai macam problem, dan kita bisa bilang dia nggak disiplin dan lain-lain, tapi nggak semuanya yang terjadi itu karena kesalahannya dia. Di satu sisi, disinilah aku lihat peran pemerintah untuk mengembalikan harapan. Kira-kira itu. Tapi harus berhati-hati. Berhati-hati tetap, tapi belas kasih harus muncul di kondisi seperti ini. Karena tanpa belas kasih, nggak bisa. Karena ini soal kepercayaan. Apa yang pemerintah harus lakukan sekarang itu adalah mengembalikan kepercayaan. Bagaimana cara mengembalikan kepercayaannya? Rakyat harus dirangkul kembali, Mbak Aisyah. Kira-kira baik, terima kasih. That's the closing statement ya. Oke, terima kasih banyak Pak Fahrul atas waktunya, bertukar pikirannya, masukannya juga tadi buat pemerintah dari kita ya, dari Pak Fahrul. Dan kita mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa dapat insight terkait dengan ini ya, bisa tercerahkan lagi kenapa sih pemerintah mesti harus pro growth gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa untuk ikuti terus podcast Indef di YouTube Indef. Dan sampai jumpa di episode berikutnya podcast Indef.